Nah, untuk mata kuliah pengantar akuntansi kali ini saya akan melanjutkan kembali mengenai materi persediaan dengan sistem perpetual. Minggu kemarin sudah saya jelaskan materinya mengenai persediaan yang ada metode FIFO, LIFO, dan juga rata-rata dengan menggunakan sistem periodik. Dan kali ini saya akan menerangkan dengan sistem perpetual. Kita langsung saja untuk contoh soal maupun dengan pengertiannya. Nah, persediaan sistem perpetual. Persediaan sistem perpetual ini merupakan metode pencatatan persediaan perusahaan retail yang dilakukan dengan cara membuat akun-akun secara terpisah untuk setiap jenis persediaan. Dan metode perpetual ini bisa juga disebut sebagai metode buku pembantu persediaan. Kita langsung saja untuk contoh soalnya. Ini kemarin menggunakan soal yang sudah ada di sistem periodik. Ada transaksinya dari tanggal 2 Januari sampai 10 Desember, berarti transaksinya ini dalam satu periode atau 1 tahun. Ada persediaan awal dan juga transaksinya sampai 10 Desember dengan penjualan sebesar 200 unit dan dengan harganya sebesar 18.000. Dan ini saya akan menerangkan dengan menggunakan sistem perpetualnya itu bagaimana. Jadi soalnya itu hitunglah nilai persediaan akhir per 31 Desember 2001 dengan menggunakan sistem perpetual dengan metode FIFO, LIFO, dan juga rata-rata. Nah, ini untuk metode FIFO-nya. Kemarin kalau metode FIFO yang menggunakan sistem periodik itu lebih ringkas, tapi kalau untuk metode FIFO dengan menggunakan perpetual ini harus secara detail. Saya akan terangkan satu persatu. Nah, ini pada tanggal 2 transaksinya itu harga persediaan itu diambil dari persediaan awalnya tadi seharga sebesar unitnya itu 200 dan juga harganya 9.000. Ini 200 unit dikalikan dengan 9.000, jadi total harganya sebesar 1.800.000. Lalu setelah ada transaksi, kemudian ditarik garis agar bisa membandingkan transaksinya per transaksi per tanggalnya. Kemudian di tanggal 10 di soalnya itu ada pembelian sebesar 300 unit. Lalu dengan harga unitnya ini 10.000. 10.000 dari soalnya tadi dan total harganya sebesar 3 juta. Lalu ini karena ini masuk pertama dan keluar pertama, otomatis dari transaksi yang sebelumnya itu dimasukkan kembali. Jadi dimasukkan di bawahnya seperti gini, 200, 9.000 dan 1.800.000. Kemudian dari transaksi pembelian ini langsung masuk ke persediaan di sini. Kalau sudah, baru ditarik garis lagi agar membandingkan per transaksinya. Kemudian yang berikutnya adalah tanggal 5 April ini ada penjualan sebesar 200 unit. Kalau di soal ini harganya adalah 15.000. Tapi ini kenapa kok 9.000? Karena diambil dari harga yang pertama masuk tadi. Kan FIFO adalah harga masuk pertama, keluar pertama. Jadi menggunakan 9.000-nya ini menggunakan harga awal tadi. Dimasukkan dan ketemu 1.800.000. Kemudian ini karena tadi merupakan transaksi yang terakhir, diturunkan lagi. Kemudian kita tarik garis lagi untuk membedakan per transaksinya. Kemudian tanggal 7 Mei ada penjualan sebesar 100 unit. Dan 100 unit ini kenapa kok bisa 10.000? Karena ini masuk pertama tadi sebesar 10.000. Dari sini dimasukkan dan ketemu 1 juta. Lalu ini kenapa bisa 200? Karena tadi kan persediaannya sudah 300 dan sudah terjual ada 100 unit, berarti sisanya tinggal 200. 200 dikalikan dengan harga dari penjualnya tadi 10.000 atau harga yang ini harga masuk pertama
ketemu 2 juta. Tanggal transaksi tanggal 21 September ini terjadi pembelian sebesar 400 unit dengan harga pembeliannya adalah 11.000. Jadi total harganya sebesar 4.400.000. Lalu ini yang dari transaksi sebelumnya kita masukkan lagi yang pertama sebesar gini. Lalu kemudian kita tarik lagi garisnya untuk membedakan transaksi. Selanjutnya transaksi tanggal 18 November ini terjadi pembelian sebesar 100 unit dengan harga per unitnya adalah 12.000. Kita kalikan saja 100 dikali 12.000 ada hasilnya 1.200.000. Kemudian ini juga sama seperti kayak yang sudah saya jelaskan tadi, ini diturunkan lagi karena masuk pertama keluar pertama. Kemudian yang dari transaksi sebelumnya tanggal 21 ini kita masukkan di sini di persediaan. Lalu ini juga dimasukkan yang transaksi tanggal 18. Nah, gitu. Terus selanjutnya adalah tanggal 20 November terjadi penjualan dengan kuantitasnya 200 unit dan harganya sebesar berapa ini? Harganya sebesar 17.000. Tapi dengan menggunakan metode FIFO seperti sudah saya jelaskan tadi, harganya menggunakan harga awal atau harga yang masuk pertama tadi sebesar 10.000 ini, menggunakan ini. Kita masukkan, jadi 200 dikalikan dengan 10.000 hasilnya 2 juta. Karena ini sudah habis, maka otomatis yang 400-nya ini turun. Nah, kemudian ini juga 100 yang tadi ini juga turun. Nah, lalu yang selanjutnya adalah tanggal 10 Desember. Ini terjadi penjualan sebesar 200 unit dengan harga kalau untuk soalnya ini 18.000. Tapi dengan kita menggunakan yang tadi, harga awalnya tadi masuk pertama keluar pertama, jadi harga yang digunakan adalah 11.000. Kita masukkan di sini dan ketemu hasilnya 2.200.000. Lalu ini kenapa bisa 200? Karena dari persediaan ada 400 dan kemudian terjual 200, jadi sisanya tinggal 200 dikalikan dengan harganya tadi 11.000 karena harga awalnya dan ketemu 2.200.000. Untuk yang ini diturunkan lagi seperti itu. Jadi untuk totalnya ini dijumlah dari tanggal 2 Januari sampai 10 Desember ada 800.000 dengan total harganya pembelian 8.600.000. Dan HPP atau harga pokok penjualannya dijumlah semuanya ada 700 dengan total harganya semua sebesar 7 juta. Lalu untuk persediaannya dijumlah semua total ini 300 ini dari mana? Ini dari penjumlahannya. Nah, lalu total harganya 3.400.000 ini dicoba 2.200.000 ditambah dengan 1.200.000. Ini untuk metode FIFO yang masuk pertama sistem perpetual. Baik, kita lanjut untuk metode yang LIFO. Dengan metode LIFO masuk terakhir keluar pertama. Kita langsung saja, ini untuk tanggal 2 nya sama seperti tadi, persediaan awalnya ada 200 unit dengan harganya 9.000 dan total harganya 1.800.000. Kita tarik garis lagi, seret. Lalu selanjutnya adalah tanggal 10 Maret terjadi pembelian sebesar 300 unit dengan harga per unitnya 10.000 sehingga total harganya sebesar 3 juta. Lalu ini diturunkan lagi 200 nya, kemudian dari pembeliannya kita tarik ke persediaan. Lalu tanggal 5 April terjadi penjualan sebesar 200 unit dengan harganya per unitnya 10.000. Ini dari mana? Dari harga yang masuk yang terakhir. Jadi seperti gini. Dari masuk yang terakhir.
jadi masuk yang terakhir. Ini jadi sini. Nah, ini ke sini. Nah, jadi hasilnya ada 2 juta. Kemudian ini yang atas ini turun lagi. Kemudian yang 300 ini juga turun. Lalu kita tarik garis lagi. Tarik garis lagi untuk membedakan per transaksi. Kemudian tanggal 7 Mei ada penjualan sebesar 100 unit dengan harga ini, kalau di soal harganya 15.000, tapi ini 10.000 dari mana? Dari sini lagi, dari masuk yang terakhir, harga masuk yang terakhir. Nah, seperti gini. Nah, harganya, sehingga ketemu total harganya 1 juta. Lalu ini juga diturunkan lagi, yang ini diturunkan lagi seperti ini. Nah, lalu kita tarik garis lagi untuk membedakan per transaksi. Kemudian tanggal 21 September terjadi pembelian sebesar 400 unit dengan harganya 11.000. Kita kalikan saja, ketemu 4.400.000. Lalu dari ini turun lagi ke sini. Terus 400-nya ini dari sini. Ini ke sini. Kemudian kita tarik garis lagi untuk membedakan per transaksi. Lalu tanggal 18 November terjadi pembelian sebesar 100 unit dengan harganya 12.000 dan total harganya 1.200.000. Sama, ini juga diturunkan lagi. Kemudian ini juga turun dan ini dipindahkan dari pembelian ke sini, ke persediaan, sama seperti kayak tadi. Lalu kemudian tanggal 20 November terjadi penjualan sebesar 100 unit. Dengan harganya ini 11.000 dari mana? Dari sini. Masuk jadi di sini. Dari yang masuk terakhir. Terus ini ada lagi 12.000 dari sini. Kemudian ini kok 300 dari mana? Karena ini 400 dikurangi, udah persediaannya 400, terus terjual 100, hasilnya ada 300 sisanya, dikalikan dengan harga yang terakhir ini, jadi segini. Nah, untuk tanggal 10 ini terjadi pembelian maksudnya penjualan sebesar 200 dengan harganya, kalau di soal 18.000, tapi ini 11.000 dari mana? Dari sini, dari yang masuk terakhir harganya. Kemudian total harganya 2.200.000. Lalu 200 ini dari sini diturunkan. Lalu ini kenapa kok bisa 100 karena tadi persediaannya 300, kemudian terjadi penjualan 200 sehingga sisanya ada 100. Lalu dikalikan dengan harganya dari yang masuk terakhir ini. Dan ketemu 1.100.000. Ini juga unitnya ini dijumlah, untuk pembelinya ada 800 unit, kemudian total harganya juga dijumlah ada 8.600.000. PP atau harga pokok penjualannya dijumlah, per unit semua unitnya ada 700. Kemudian total harganya juga dijumlah, semua ada 7.500.000. Persediaan ada 300 dan untuk total harganya ini dijumlah yang terakhir ada 2.900.000.
Ini adalah metode average atau rata-rata. Metode average atau rata-rata ini langsung saja untuk tanggal 2 ini hampir sama kayak tadi, Vivo dan Livo. Persediaannya ada 200. Kita tarik garis lagi, seret. Kemudian tanggal 10 ini terjadi pembelian sebesar 300 dengan harga per unitnya 10.000 dan total harganya 3 juta. Ini juga sama. Ini ketemunya dari ada 500 dari mana? Dari sini 200 ditambah dengan 300 ada 500. Nah, ini 9.600-nya ini dari mana? 9.600-nya ini itu dari sini, dari 1.800.000 ditambah dengan 3 juta. Lalu dibagi dengan 500. Jadi kan ada itu tadi 4.800.000 dibagi dengan 500, ketemunya ada 9.600. Ini jadi masuknya di sini. Nah, sampai sini paham? Baik, saya hapus dulu. Saya hapus dulu semuanya, bentar. Kemudian yang tanggal 5 ini terjadi 200 pembeliannya. Ini harga ini dari sini. Harga ini dari mana? Dari ini tadi. Dari ini tadi. Nah. Terus dikalikan ada 1.920.000. Terus ini 300 dari mana? Karena persediaannya tadi 500, kemudian terjual 200 dan sisanya 300. Dikalikan lagi dengan 9.600, ketemunya ini 2.880.000. Lalu tanggal 7 ini ada penjualan sebesar 100 dikalikan dengan 1.600 tadi, hasilnya segini. Kemudian 200-nya ini dari sisanya tadi. Nah, selanjutnya adalah ini transaksi tanggal 21. Ini tadi unitnya ini ada 400 dikalikan dengan harga pembeliannya tadi 11.000, ketemunya 4.400.000. Ini persediaannya kenapa ada 600.000? 600.000 ini dapatnya dari sini. Ini dapatnya dari sini, ini tadi. Ini ditambah dengan 400, ketemunya ini 600. Nah, sementara yang ini 10.530 ini dari mana? Sama seperti kayak tadi. Kayak ini kan langsung penjumlahannya tadi ini 1.920.000 ditambah dengan 4.400.000 terus dibagi dengan 600. Nah, seperti itu kan hasilnya ini ada 6.320.000. maaf dulu. Ini aja, ini dibagi dengan 600, ketemunya ini 10.530. Nah, kemudian ini tanggal 18 ini terjadi transaksi ada 100 unit, terus pembeliannya 12.000 di soal, ketemunya segini 1.200.000. Lalu ini 700 nya dari mana? Ini sama kayak tadi,
600 ditambah dengan 100 hasilnya ada 700. Kemudian ini juga sama, ini dibagi dengan 700, ketemunya ini 10.740. Kita tarik garis lagi untuk membedakan transaksi. Tanggal 20 juga sama, ada penjualannya 200 dan ini harga pokoknya disesuaikan dengan persediaan tadi, dikalikan hasilnya ada 2.148.000. Terus unitnya ini ada 500 juga dari mana? Karena persediaannya 700 dan terjual 200, sisa ada 500 dikurangi. Nah, ketemunya ini. Lalu ini juga sama, dikalikan dengan harganya tadi, ketemunya 5.372.000. Yang tanggal 10 bulan 12 juga sama, ini 200, ini dikurangi dengan 500 dikurangi dengan 200, ketemunya 300, terus dikalikan dengan 10.740 dari harga tadi. Lalu ini juga sama, dan sehingga ditarik garis lagi, ketemu dari per unitnya harganya ada 800, total harganya adalah 8.600.000. Terus ini ya PP nya harga pokoknya 700, total harganya 7.176.000. Sementara untuk di persediaannya ada 300 sama, dan juga total harganya 3.224.000. Oke, sampai sini ada pertanyaan, bisa tanya saja ke email saya di Hilman Farizi. Nggak kelihatan ya. Kalian juga sudah tahu di manfarizi79@gmail.com. Dan ini untuk absensinya, tolong absensinya di komen ya, di komen aja biar saya tahu siapa yang benar-benar menonton video saya. Oke, sampai sini ada pertanyaan. Kalau tidak ada, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berakhir pekan, semoga sukses selalu buat kalian semua.